Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring manfaat, lancar dan barokah. Di sini saya akan membacakan peraturan dan tata tertib siswa-siswi SMP Islam Terpadu Riyadul Ulum. Poin pertama itu kehadiran dan keterlambatan. Siswa-siswi supaya hadir di sekolah jam 7.30 waktu Indonesia Barat atau 10 menit sebelum bel dibunyikan. Yang kedua, yaitu siswa-siswi yang terlambat supaya melapor atau wajib melapor kepada guru piket yang ada di kantor atau TU. Dan poin yang kedua, upacara bendera dan pemakaian seragam. Siswa-siswi wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional, yaitu menggunakan seragam lengkap dengan atribut sekolah atau memakai pakaian yang sudah ditentukan oleh pihak guru. Kemudian yang selanjutnya, memakai seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, memakai seragam yang sudah dijadwalkan dan ditentukan. Dan yang selanjutnya, berpakaian rapi, tidak mengeluarkan baju, ini khususnya bagi yang laki-laki. Untuk yang perempuan dipersilahkan, untuk yang perempuan disarankan bajunya dikeluarkan biar nggak kelihatan auratnya. Tidak memakai kaos oblong ke sekolah, ini bagi laki-laki maupun perempuan, semua siswa-siswi. Kemudian yang selanjutnya, jika tidak memakai seragam atau aksesoris sesuai jadwal, supaya melapor dan meminta surat izin ke guru piket harian atau TU. Dan poin kebersihan dan sopan santun. Sebelum pelajaran dimulai, siswa-siswi supaya membersihkan dan mengkondisikan ruangan kelas serta lingkungan sekitarnya agar bersih dari sampah dan kotoran. Ini biasanya per kelas itu dimulai hari Senin sampai hari Sabtu itu dibikin jadwal piket harian. Biasanya satu hari itu ada 3 sampai 5 anak yang piket. Piketnya itu pagi, mau masuk dan selesai pelajaran ketika mau pulang. Dan selanjutnya, siswa-siswi supaya menerapkan dan mempraktekkan 5S, yaitu kepada guru, tamu sekolah, sesama teman, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 5S yaitu senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Dan selanjutnya, poin karakter 5R dan anti perundungan. Siswa-siswi supaya menerapkan dan mempraktekkan 29 karakter luhur, yaitu Trisukses, 4 tali keimanan, 6 tabiat luhur, 5 syarat kerukunan, 4 roda berputar, 3 prinsip kerja, kemudian yang terakhir 4 maqadirullah. Selanjutnya, siswa-siswi supaya menerapkan budaya 5R. 5R yang pertama, ringkas itu yaitu cepat mengerjakan sesuatu, cepat memisahkan barang yang baik, barang yang jelek, misalkan kemudian cepat. Kemudian yang kedua, rapi, ini ketika sudah memisahkan barang yang layak, barang yang bagus, barang yang jelek, supaya ditempatkan dan ditata yang rapi. Kemudian yang ketiga, bersih, ini baik ketika menata ruangan, baik ketika dalam lingkungan supaya resian.
Ini juga termasuk resik dalam hal menjaga diri supaya badannya itu selalu segar, wangi. Kemudian yang keempat, rawat. Nah, setelah ringkas, rapi, resik, rawat. Nah, ini supaya dirawat baik badannya maupun barang-barangnya. Kemudian yang terakhir, rajin. Nah, dari 4 yang tadi di awal, ringkas, rapi, resik, rawat, kemudian ditutup dengan rajin. Nah, rajin ini semua tadi dilakukan dengan kontinu. Dan selanjutnya, siswa-siswi dilarang melakukan perundungan atau pembulian baik kepada sesama teman, guru maupun orang lain. Ini larang ya, perundungan baik hanya lewat ucapan, lewat kata-kata maupun lewat tindakan atau perbuatan. Larang. Dan lanjut ke poin ketertiban jam pelajaran. Siswa-siswi saat pergantian pelajaran dilarang keluar ruangan kelas, dan ketua kelas wajib melapor ke piket harian bila guru mata pelajaran belum masuk kelas. Tanyakan apakah guru ini berhalangan atau enggak, maupun kalau berhalangan supaya minta tugas atau menanyakan ada tugas yang dititipkan apa enggak. Dan selanjutnya, saat istirahat siswa-siswi dilarang berada di ruang kelas. Ini di ruang kelas ini yang melakukan perbuatan yang jelek, mungkin dalam kelas, tidak keluar kelas, yaitu mungkin berbuat sesuatu yang dilarang, contohnya bermain judi, bermain kartu, dan yang lainnya. Ini ketika istirahat supaya keluar kelas. Dan tidak dibenarkan keluar dari area sekolah. Meskipun istirahat, tetap istirahatnya itu berada di area sekolah. Dan poin larangan pemakaian barang dan penampilan. Siswa-siswi dilarang memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok ke sekolah atau ketika sekolah. Khususnya untuk yang laki-laki, tidak boleh memakai gelang, kalung, cincin, dan yang lainnya. Siswa-siswi dilarang membawa HP. Dilarang membawa HP. Ini sudah otomatis ya. Insya Allah semua siswa-siswi ini tidak ada yang membawa HP, karena di sini adalah sekolah pondok. Insya Allah nggak ada yang membawa HP. Dan selanjutnya, siswa-siswi wajib bekerja sama dengan ketua OSIS atau pengurus OSIS sesuai bidangnya untuk kemajuan sekolah. Mungkin itu yang tidak mempunyai dapuan di sekolahnya, yaitu sebagai anggota OSIS atau ketua OSIS, ketika punya inisiatif melakukan suatu hal yang di situ positif, supaya berkoordinasi dengan OSIS atau anggota OSIS sesuai bidangnya. Selanjutnya, siswa-siswi dilarang berambut panjang. Ini khusus untuk siswa laki-laki. Dilarang berkuku panjang, laki-laki maupun perempuan. Mengubah warna rambut, laki-laki maupun perempuan. Bergelang, bercincin, berkalung, dan bertato. Ini juga untuk laki-laki maupun perempuan. Dan poin adab belajar sehari-hari. Mengawali jam pelajaran, seluruh siswa-siswi supaya berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas atau wakilnya. Ketika mau dimulainya pembelajaran, sebelum dimulai pembelajaran, supaya semuanya berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Dan selanjutnya, setiap pergantian jam pelajaran, siswa-siswi memberi hormat kepada guru pengganti. Biasanya praktek hormatnya itu mendoakan dan mengucapkan syukur
Kalau kepada guru laki-laki ya alhamdulillah jazakallahu khairah. Kalau kepada guru perempuan kalimatnya alhamdulillah jazakillahu khairah. Dan dijawab oleh gurunya dengan kalimat amin. Dan poin larangan berat atau perbuatan merusak. Siswa-siswi dilarang merokok, berjudi, berkelahi, minum minuman keras, mengedarkan dan mengonsumsi obat terlarang di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, siswa-siswi dilarang membawa benda-benda tajam serta membaca atau mengedarkan gambar-gambar porno kepada siapapun. Larangan, insya Allah semuanya terbebas dari ini. Dan dilarang mencoret dinding bangunan, pagar, perabot, dan peralatan sekolah. Selanjutnya, siswa-siswi wajib mengganti peralatan sekolah yang rusak akibat perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja, supaya tanggung jawab, mempunyai rasa tanggung jawab ketika merusak benda-benda atau barang-barang khususnya yang ada di sekolah. Kemudian sanksi bagi siswa-siswi yang melanggar dari tata tertib dan peraturan yang dibacakan tadi, yang disebutkan tadi. Yang pertama yaitu teguran lisan. Teguran lisan ini prakteknya ketika ada siswa-siswi yang melanggar, mungkin perbuatan pelanggarannya itu ringan, langsung ditegur, dinasehati, kemudian mungkin dikasih kafaroh yang mungkin bisa membuat siswa-siswi itu jera atau tidak mengulangi kesalahan lagi. Kemudian yang kedua, teguran secara tertulis. Teguran secara tertulis ini kepada siswa-siswi yang melanggar, mungkin di situ sudah berkali-kali, mungkin di situ pelanggarannya ringan tapi sudah berkali-kali, maka kita akan dikasih teguran tertulis, mungkin ada surat perjanjian antara murid dan kesiswaan. Dan yang ketiga, panggilan orang tua. Dan yang keempat, diserahkan kepada kedua orang tua, kepada orang tua ataupun wali murid. Nah, untuk poin sanksi yang nomor 3 dan yang nomor 4 ini tentunya dari pihak sekolah koordinasi dengan pondok. Mungkin di situ melanggar pelanggaran yang berat, maka orang tua atau walinya akan didatangkan ke sekolah atau datangkan ke pondok untuk memproses, untuk menindaklanjuti perbuatan jelek dari siswa-siswi tersebut. Semoga perbuatan ini menjadi pedoman bersama demi terciptanya lingkungan sekolah yang disiplin, bersih, dan berakhlak mulia. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Itu tadi penyampaian pembacaan peraturan dan tata tertib sekolah SMP Islam Terpadu Riyadul Ulum. Mudah-mudahan semua siswa-siswi bisa mematuhi peraturan dan tata tertib, bisa menjalankan peraturan dan tata tertib khususnya yang ada di sekolah SMP Islam Terpadu Riyadul Ulum, dan bisa menjadi anak yang mempunyai karakter luhur, berakhlakul karimah, sukses dunia maupun akhiratnya. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Sekian, akhirul qaulina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.